warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyama junnah wa sababan musilan ilal jannah wa riyadatan linnufusil mutma'innah wa lijamihatin nufusi a'innah wa arsyadana ila khairi tariqatin wa aqwami sunnah tafaddulan wa minnah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para bapak, para ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita telah memasuki hari yang ke-26 ya Pak, yang puasanya hari Ahad. Tapi kalau puasanya di Sabtu, ini adalah malam ke-27. Masih ada sisa waktu bagi kita untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas ibadah kita, baik di hadapan Allah termasuk juga di hadapan manusia. Para bapak, para ibu yang saya hormati, kalau ada orang menemukan batangan emas, kira-kira diambil apa enggak Pak ya? Diambil gitu. Kalau ada kresek di tengah jalan, ternyata uangnya ratusan ribu, telung bendel loh. Kira-kira diambil apa enggak Pak? Nggih. Kenapa kok diambil? Rezeki. Karena orang tahu emas itu harganya mahal. Yang bungkusan kresek itu adalah pese. Tapi apakah ada orang melihat batakan emas dibiarkan saja? Ada enggak Pak? Ada. Siapa? Orang yang tidak normal, betul? Orang yang tidak paham tentang emas. Kalau ada orang, mohon maaf, gila, dapat pese, ya paling diuncal-uncal no. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Ramadan itu bulan yang sangat istimewa, sangat istimewa. Tapi menjadi tidak ada apa-apanya kalau kita sendiri tidak pernah mengistimewakan Ramadan. Betul, istimewa, tapi tidak banyak yang mengistimewakan bulan Ramadan. Nah, mari para bapak, para ibu dan saudara-saudara, masih ada beberapa hari lagi kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, baik kepada Allah termasuk kepada sesama manusia. Salah satu, kita juga tidak tahu, yang diburu oleh umat Islam di bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar. Semua ya. Tidak ada umat Islam yang mengerti, yang normal, tidak ingin tidak mendapatkan Lailatul. Tidak ada, pasti ingin semuanya ya, karena hadisnya jelas, Al-Qur'annya jelas, Masya Allah. Tetapi seringkali trik kita yang mungkin perlu kita pertanyakan. Memang banyak hadis menceritakan, kata Nabi, cari Lailatul Qadar itu pada 10 hari yang terakhir. Betul?
Ada hadis juga cari di malam-malam ganjil. Ada hadis yang spesifik bicara malam 23, 25, 27. Dari sekian banyak hadis itu apa kesimpulannya? Satu, tidak ada orang yang tahu kapan sebenarnya malam Lailatul Qadar akan turun. Betul. Bisa genap, bisa ganjil. Yang penting di bulan Ramadan. Pokoknya Ramadan. Bisa 10 terakhir, bahkan juga bisa sebut yang pertama, itu kan hak Allah. Apalagi mohon maaf, kebetulan tahun ini kita puasanya beda nggih. Ya. Ketika malam Lailatul Qadar turun, bisa saja bagi yang puasanya Sabtu dianggap itu malam ganjil, tapi yang hari Ahad malam genap. Tidak ada persoalan di hadapan Allah. Ya. Yang paling penting mari para bapak, para ibu, ulama sebenarnya sudah memberikan tuntunan kepada kita. Kalau kita ingin betul-betul mendapatkan malam Lailatul Qadar secara mutlak, pasti ya, hanya ada satu cara, yaitu sejak tanggal 1 Ramadan, awal Ramadan, mari kita qiyamu Ramadan, kita hidupkan malam-malam Ramadan. Minimal ya, minimal kita awali sholat maghrib berjamaah di masjid, minimal ya, mulai dengan sholat maghrib berjamaah di masjid, nanti lanjutkan sholat isya, sholat tarawih ya, sempatkan membaca Al-Quran walaupun 5 juz, nggih Pak, sempatkan baca Al-Quran walaupun 5 juz, tidak apa-apa, yang penting membaca Al-Quran ya. Kalau bisa ibadah sosial, infak dan sedekah. Nanti menjelang sahur sempatkan sholat walaupun 2 rakaat, dan akhiri dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Kalau ini rutin istiqomah kita melaksanakan setiap malam, yakin kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar ya. Kalau istiqomah. Tapi kalau milih-milih 21 itikaf di masjid, penuh masjidnya, malam 22 tenang. Iya, kalau tanggal 21 turunnya. Kalau turun malam 22 kecelik kita ini. Nah, para bapak, para ibu yang saya hormati, makna Lailatul Qadar itu banyak. Para mufassir itu mengartikannya berbeda-beda. Ada yang menafsirkan malam kemuliaan ya. Ada yang menafsirkan malam keputusan. Al-Qadar sama dengan takdir. Ada yang menafsirkan malam yang sempit. Kenapa sempit? Karena pada malam itu malaikat turun ke langit bumi untuk melihat realitas apa yang dilakukan manusia pada malam Lailatul Qadar. Kita tahu para bapak, para ibu, malaikat ini adalah makhluk yang tanda kutip protes. Ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam, apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, ngapain kau ciptakan makhluk yang kerjaannya hanya merusak bumi, menumpahkan darah, sementara kami para malaikat selalu bertasbih mensucikan Engkau ya Allah. Ngapain ya Allah? Jadi ini protes malaikat ketika Allah memberitahu, ini ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menciptakan makhluk sebagai khalifah di muka bumi yang namanya manusia. Para ahli tafsir, kenapa malaikat mempertanyakan itu? Setidaknya 2 alasan. Yang pertama adalah pengalaman empiris, pengalaman sejarah. Apa? Jauh sebelum Nabi Adam diutus, di bumi sudah ada makhluk. Sudah ada makhluk ya. Dan mereka memang kerjaannya merusak bumi, menumpahkan darah, saling berperang.
yang dikatakan namanya Banul Jan. Ya, apa Banul Jan itu? Ya sebangsa jin lah, tinggalnya di gua-gua, tinggal di gunung-gunung. Sehingga malaikat ketika tanya kepada Allah punya alasan, pengalaman, sejarah. Atau yang kedua kata ulama, prediksi malaikat ke depan, kalau Allah menciptakan manusia sangat mungkin nanti manusia kerjaannya hanya merusak bumi dan menumpahkan darah, saling membunuh, saling berperang dan lain-lain. Dan ternyata prediksi ini juga tidak salah. Betul Pak? Betapa bumi kita dirusak oleh orang-orang yang rakus. Hutan dijarah, ditebang semua, lautan dijarah, ya, reklamasi dan lain, hanya untuk memenuhi ambisi dan nafsu serakah manusia. Bahkan juga yang namanya pembunuhan hampir setiap hari, betul, baik skala lokal apalagi juga internasional. Di Ukraina, Rusia masih panas, betul Pak. Di Gaza sampai sekarang Palestina saudara kita masih berjihad melawan Zionis Israel, itu setiap saat. Maka wajar kalau malam Lailatul Qadar malaikat ingin tahu lagi ngapain sih manusia ini malam ini. Karena manusia diciptakan Allah itu dibanggakan oleh Allah. Nah para bapak, para ibu, ketika malaikat melihat realitas, ya, ada jamaah masjid Radatul Falah sedang sujud, sedang ruku, sedang baca Al-Quran, berzikir, bertasbih. Seluruh malaikat berzikir memuji Allah. Maha suci Allah yang menciptakan hambanya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tetapi Jum Sewu kan tidak semuanya di Masjid Radatul Falah, betul Pak? Ada juga yang bermaksiat, ada yang berbuat dosa. Maka ketika malaikat hendak melihat amalan manusia yang jelek itu ditutup oleh Allah, diberi hijab, dan lagi-lagi malaikat bertasbih, maha suci Allah yang menutupi aib dan kesalahan hamba-hambanya. Bapak-bapak dan saudara-saudara, nyuwun sewu, kebiasaan kita, nggih, panjenengan biasanya kalau mencari Lailatul Qadar amalannya apa Pak? Nopo Pak? Iktikaf di masjid nggih. Iktikaf mulai jam 12, ada jam 10 sudah di masjid. Nanti kemudian baca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah nggih. Semua sholat sunnah kita lakukan, mulai sholat tasbih, sholat tahajud nggih, sholat hajat, semuanya. Sholat taubah, Masya Allah. Ditambah dengan dikir-dikir yang lain, itu tidak salah. Tapi mari kita coba untuk mendengarkan apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena begini Pak, nyuwun sewu, panjenengan kalau sujud paling lama berapa menit Pak? Nih Pak, pinten menit Pak jenengan kalau sholat? Rukuknya apa sujudnya berapa lama Pak? 1 jam? Belum pernah sujud 1 jam? Nggih Pak? Belum pernah? Masya Allah, sama dengan saya Pak. Kita ini paling lama sujudnya 5 menit, itu pun sudah masuk rekor nih. 5 menit masuk rekor itu. Tapi kalau malaikat sujud Pak, hitungannya bukan menit, tapi ratusan tahun. Artinya apa? Dibandingkan dengan malaikat, sujud kita nggak ada apa-apanya. Kalau kita tawaf keliling Ka'bah, malaikat juga tawaf, dan tawaf kita nggak ada apa-apanya dibandingkan tawafnya para malaikat. Ya. Dari sisi spiritual kita mungkin tidak bisa mengalahkan malaikat. Tapi yang menarik kata Nabi, ada 2 amalan manusia yang dibanggakan oleh Allah dan itu tidak bisa ditiru malaikat. Dan inilah yang semestinya kita laksanakan ketika menyambut Lailatul Qadar. Apa itu Pak? Apa Pak?
Ada dua amalan manusia yang dibanggakan oleh Allah dan tidak bisa ditiru malaikat. Apa Pak? Yang pertama kata Nabi adalah tangisan para pendosa. Ada orang yang bermaksiat kepada Allah, sering melakukan dosa, sering melakukan kesalahan, mungkin betapa sering dia meninggalkan sholat, mungkin dia pernah berzina, mungkin dia pernah minum keras dan lain-lain, berdosa betul. Kemudian dia sadar, dia insaf, dia sujud dan menangis kepada Allah. Inilah amalan yang dibanggakan oleh Allah dan tidak bisa ditiru malaikat. Kenapa malaikat tidak bisa niru Pak? Ini Pak, Pak, kenapa malaikat tidak bisa niru? Karena malaikat tidak pernah bermaksiat secara fitrah. Malaikat diciptakan hanya taat kepada Allah. Sementara kita manusia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada kalanya kita fujur, berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat. Atau yang kedua kita takwa, kita taat kepada Allah. Maka alangkah indahnya kalau ada seorang manusia yang berbuat salah, terjerumus melakukan dosa, melakukan maksiat, tapi kemudian dia sadar dan insaf, dia kembali kepada Allah, dia menangis kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah. Inilah manusia yang Allah banggakan. Kullu bani Adam khata'un, kata Nabi. Setiap manusia siapapun dia pasti pernah berbuat salah, pasti. Karena kita bukan Nabi, kita tidak maksum. Tapi Nabi melanjutkan, wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang mau bertaubat, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan yang pertama. Apa amalan yang kedua? Santunan orang-orang kaya kepada para fakir miskin. Ini juga Allah banggakan, dan malaikat tidak bisa meniru. Kenapa tidak bisa? Karena malaikat tidak punya ATM, betul. Malaikat tidak punya rekening, Pak. Malaikat tidak senang mobil, malaikat tidak senang rumah. Sementara manusia, ya Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqbir, bermegah-megahan, ya, mengumpulkan harta telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke liang kubur. Selama kita masih hidup, kata Allah disinggur, hidup kita sibuk mencari harta, sibuk mencari dunia, apalagi kerakusan manusia. Ya kita sudah banyak buktinya Pak ya. Minyak goreng langka, kenapa Pak? Pak, kenapa minyak goreng langka? Apa enggak diproduksi? Diproduksi Pak. Tapi kena kerakusan manusia, akhirnya dibawa keluar semua karena harganya lebih mahal, betul. Masya Allah. Nah inilah manusia, sudah punya rumah satu, kepingin dua, sudah punya dua, kepingin tiga, sudah punya tiga, terus tidak pernah ada batasnya. Ya, sudah punya mobil satu, pengen dua, punya dua terus lagi. Ya Allah, nggak tahu kalau istri Pak, kira-kira nambah nggak Pak? Sudah punya istri satu, kepingin pret, prosokku, nggak ada yang berani kita ini kalau istri, masya Allah, ya. Satu yang paling kita sayangi, para bapak, para ibu, dalam kajian psikoanalisa itu menarik. Kata psikoanalisa ada dua kenikmatan manusia. Satu kenikmatan memiliki, dua kenikmatan memanfaatkan. Kalau kita termasuk yang pertama, kenikmatan memiliki, kita akan menjadi kolektor Pak. Semua dikumpulkan. Rumahnya banyak, mobilnya banyak, sahamnya di mana-mana. Dia puas. Ada kebanggaan, ada kepuasan ketika hartanya melimpah. Maka tidak heran orang yang super rich saking kayanya. Ya, ada yang punya villa di mana-mana, Pak. Di Tretes punya villa,
ya, di Malang punya villa, di Pacet ada villa, di Bali villa, di Bandung tuh Sulawesi, semua tempat eksis dia punya villa di situ. Padahal belum tentu setahun sekali dia mampir, betul, saking banyaknya. Tapi dia bangga. Bahkan dia menyewa pembantu, dibayar untuk ngurusi villanya. Dia sendiri nggak pernah ke situ, paling hanya setahun kalau sempat karena saking banyaknya. Kira-kira yang enak siapa, Pak? Yang punya villa atau pembantu? Pembantu yang enak. Sudah fasilitasnya villa, digaji lagi, menikmati. Ini rezekinya orang, ya. Tapi yang punya, dia senang juga, merasa senang, walaupun tidak pernah datang ke villanya ini. Artinya kalau kita kelompok yang pertama kita akan menjadi kolektor. Tapi yang kedua adalah kenikmatan memanfaatkan. Dia punya rumah 5, dia mikir ngapain ya saya kok punya rumah 5. Toh yang saya tempati 1 sudah cukup. Anak saya cuma 3, 1 rumah cukup, kamarnya juga ada 6 karena besar. Akhirnya yang 1 diberikan pada masjid, yang 1 diberikan pada yayasan panti asuhan, yang 1 pada anak yatim, yang 1 pendidikan, dan dia merasa senang dan bangga ketika hartanya dimanfaatkan oleh orang lain. Inilah yang sesuai dengan ajaran Ar-Razzaq. Itu adalah sifat Allah. Ar-Razzaq adalah sifat Allah, artinya apa? Yang maha membagi rizki. Maka Allah sangat senang dan bangga kalau ada umat Islam juga meniru sifat Allah, membagi rizki bagi orang yang tidak mampu. Maka mari para bapak, para ibu, dalam rangka kita menyambut Lailatul Qadar, di samping 1, mari kita ingat kembali memori kita, ya, sebab kata Nabi, alamatus syaqawah arba'atun, ya, cirinya orang yang celaka itu 4. Salah satunya adalah nisyanud dzunub al-madiyah wa hiya indallahi mahfudah. Orang yang celaka, orang yang sengsara adalah orang yang melupakan dosa yang telah dia lakukan pada masa yang lalu, padahal dosa itu selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita ingat kembali dosa-dosa kita, ingat kembali maksiat kita, dan segera minta ampun kepada Allah. Kata Nabi, boleh jadi seorang hamba melakukan dosa besar, dia beristighfar pada Allah, dia sujud pada Allah, terus menangis kepada Allah, padahal sesungguhnya dosanya sudah diampuni oleh Allah. Apalagi bulan Ramadan, bulan yang penuh pengampunan, di mana Allah akan memberikan kebebasan kepada hambanya untuk banyak minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mari kita berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu. Para bapak, para ibu, salah satu orang yang dirindukan oleh surga, bukan kita rindu, Pak. Surga yang rindu pada kita. Ya, kalau kita rindu surga wajar, ya, tapi yang tidak wajar ketika surga rindu kepada kita, betul. Kalau umat Islam rindu pada surga itu biasa, tapi yang luar biasa manakala surga yang rindu pada umat Islam. Ada 4 golongan. Salah satunya adalah wa mut'imil ji'an, orang yang selalu memberi makan orang-orang yang kelaparan, berbagi dengan orang yang tidak beruntung. Mohon maaf, Pak, adakah orang yang puasa tidak lapar? Ada, Pak? Ada nih. Pret. Kalau ada orang puasa ngaku tidak lapar, bohong. Nggih? Kalau ada orang puasa ngaku tidak haus, bohong. Karena fitrah manusia, insting manusia, ketika tidak makan pasti lapar, betul. Ketika tidak minum pasti haus, itu insting manusia. Dan ini cara Allah mendidik kita langsung. Betapa tidak enaknya orang yang lapar itu, betapa tidak enaknya orang yang kehausan itu, sehingga pada gilirnya timbul empati, simpati untuk peduli pada orang-orang yang sedang kelaparan. Maka mari bantu orang-orang miskin, bantu anak-anak yatim,
Kalau ibunya masih bisa dimanfaatkan, ya monggo dimanfaatkan. Ibunya sekalian dibantu, ya, dan lain-lain dan lain. Yang penting mari care, peduli pada orang yang kebetulan nasibnya tidak seberuntung kita. Mohon maaf, jangan katakan saya orang miskin, iya Pak. Pak, jangan katakan saya orang miskin. Miskin beneran kita ini. Ya. Karena kita yakin walaupun kita tidak beruntung, mungkin kita miskin, yakin di bawah kita masih banyak orang yang jauh lebih miskin daripada kita, sehingga tidak ada alasan untuk tidak berbagi. Nggih? Ya tentu sesuai kemampuan masing-masing. Kalau dengan PNS baru dapat THR, ya paling enggak 1 juta lah dikeluarkan. Nggih. Kalau jenengan gajinya 25 juta sebulan, ya paling enggak 10 juta lah dikeluarkan. 15 juta masih cukup nih Pak. Ya, tapi kalau jenengan tukang becak, ya kadang narik kadang tidak, 1000 saja itu luar biasa Pak. Ya. Seorang tukang becak yang kadang-kadang mangkal gak dapat apa-apa, tapi masih infak 1000 di masjid, itu luar biasa. Bukan nominalnya, tapi kesiapan mental kita untuk berkorban, walaupun kita sendiri sebenarnya juga sedang membutuhkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir saya tutup dengan pantun. Nggih, nanti tutup dengan cakep gitu Bang ya. Nah, naik tronton beli pulsa. Cakep gitu loh Pak. Nah, naik tronton beli pulsa. Nah, ya, sambil berdiri pegang tisu. Nah, bulan Ramadan adalah bulan puasa. Mari jaga diri dan hawa nafsu. Betul? Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau tausiah ini ternyata masih kurang panjang, boleh kawan-kawan saya diundang lagi. Burung irian, burung tendawasih, cukup sekian dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.